Badan Narkotika Nasional ungkap temuan terkait peredaran rokok elektrik atau vape yang mengandung zat narkotika jenis baru, termasuk etomidate, obat bius cair. Dari hasil temuan BNN, vape menjadi salah satu media penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil uji sampel terhadap ratusan produk. Peredaran vape berisi etomidate atau obat bius sangat berbahaya karena penggunaannya sulit terdeteksi. Terkait hal itu, BNN berencana mengajukan rekomendasi pelarangan vape secara menyeluruh. Penyalahgunaan narkoba di dalam media vape itu memang sudah dalam tahap yang sangat membahayakan. Jadi kami memang memberikan rekomendasi agar vape pada akhirnya adalah dilakukan pelarangan seperti negara-negara yang lain. Vape tanpa narkoba maupun dengan narkoba itu juga sama bahayanya. Sebelumnya, BNN telah memeriksa 438 sampel cairan vape dalam beberapa hari terakhir. Hasilnya 23,97% diantaranya positif mengandung narkoba. Dari Jakarta, Amri Narida, Jimmy Jasin, iNews melaporkan. Meski mengandung zat kimia berbahaya, banyak masyarakat menyepelekan dampak negatif penggunaan rokok elektrik. Apa saja dampak negatif rokok elektrik bagi tubuh? Berikut informasinya. Pertama, kerusakan paru-paru. Zat yang menyebabkan penyakit popcorn lung atau bronchiolitis obliterans adalah diasetil. Zat yang sering ditambahkan dalam cairan rokok elektrik beraroma untuk meningkatkan rasa. Kedua, asam lemak masuk ke paru-paru. Pneumonia lipoid terjadi karena menghirup minyak yang terdapat dalam cairan rokok elektrik yang memicu respons inflamasi atau peradangan di paru-paru. Lalu ketiga, ketergantungan nikotin. Nikotin memicu pelepasan dopamin, hormon senang di otak, sehingga pengguna ingin terus menggunakannya. Keempat, pengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Ketika seseorang kecanduan pada nikotin dan coba berhenti menggunakannya, tubuh dan otak mereka harus terbiasa untuk tidak memiliki nikotin. Hal ini dapat berdampak pada suasana hati dan perilaku seseorang. Kelima, mempengaruhi kesehatan gigi dan gusi. Paparan aerosol pada rokok elektrik dapat membuat permukaan gigi lebih rentan terhadap perkembangan bakteri. Dan keenam, risiko kanker. Meski rokok elektrik tidak mengandung tar seperti rokok konvensional, uap rokok elektrik mengandung zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko kanker. Pasca dinonaktifkan BPJS, penerima bantuan iuran banyak masyarakat tidak bisa berobat. Hal ini juga dirasakan warga Pelalawan, Riau yang memiliki perekonomian bawah. Puluhan ribu warga Pelalawan yang tidak mampu kesulitan berobat ke rumah sakit. Hal ini dimulai sejak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan bahwa BPJS PBI atau pemegang Kartu Indonesia Sehat dinonaktifkan per tanggal 1 Februari 2026. Dede Tohid Solihin, warga Gang Cempeda, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Riau, menjadi salah satu warga yang mengalami kesulitan akibat kebijakan pemerintahan ini. Dede terkejut usai anak bungsunya berobat justru ditagih biaya sebesar Rp90.000. Dede yang merupakan penjual sayur keliling ini kebingungan hingga akhirnya mencari pinjaman ke tetangga. Namun menurut Kepala Dinas Sosial setempat, pemuktahiran data sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Jadi mereka-mereka yang dinonaktifkan, kita meminta surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh aparat desa. Kemudian seperti saya katakan tadi, KK-nya, KTP-nya, kontak personnya, dan surat menyatakan bahwa masyarakat tersebut membutuhkan perawatan kesehatan. Baik itu surat keterangan dari puskesmas atau pelayanan kesehatan pertama, baik itu surat rujukan yang sudah sebelumnya sudah berobat dan ada rujukannya. Kemudian surat kontrol yang mungkin dia sudah beberapa kali dan dia sangat membutuhkan perawatan tadi, makanya dia memegang surat kontrol dan ini akan kita dahulukan. Warga Pelalawan yang memiliki kartu BPJS PBI jumlahnya mencapai 171.030 orang. Sedangkan kartu yang dinonaktifkan sebanyak 27.943 orang. Sisanya 150.000 lebih masih aktif.
Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Belum 6 bulan jalani sanksi, Ahmad Saroni kembali ditetapkan sebagai pimpinan Komisi 3 DPR RI. Saroni menggantikan Rudi Mase yang mundur dari Partai Nasdem. Setelah sempat dicopot dari jabatannya usai pernyataannya yang kontroversial, Ahmad Saroni kembali jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Ahmad Saroni dilantik sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR bidang hukum, HAM, dan keamanan. DPR RI menetapkan Ahmad Saroni sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, menggantikan posisi Rusdi Mase yang resmi mengundurkan diri dari Partai Nasdem dan DPR RI. Pak Ketua dan teman-teman, rasanya aneh kalau kenalan lagi ya. Dan terima kasih buat pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya. Dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada Saroni berupa penonaktifan sebagai anggota DPR selama 6 bulan sejak November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ex tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Kozinudin ke Polda Metro Jaya. Egy mengaku tersinggung dituding pengkhianat oleh Roy Suryo karena menemui Jokowi di Solo. Egy Sujana kembali menyinggung soal laporannya ke Polda Metro Jaya terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik oleh Roy Suryo. Sebelumnya Egy dan Damai Lubis melaporkan Roy dan Ahmad Kozinudin karena merasa disindir oleh ucapan Roy soal kehilangan 2 tuyul. Menurutnya, Roy harus menjelaskan maksud kalimat membeli sehingga tidak termasuk dalam fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi ke Mabes, jadi sosok merasa benar bahwa saya produk Solo dan katanya harus dibatalkan. Apa haknya dia gitu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, lebih parah lagi. Joko Widodo telah membeli pejuang menjadi penjilat atau apa namanya itu pengkhianat. Telah membeli. Ada diksi kata membeli. Menurut hukum, berapa jual belinya? Transaksinya di mana? Berapa besar saya dibeli? Nah, kalau dia tidak menjelaskan dengan jelas, maka itu namanya fitnah dan pencemaran nama baik. Pemirsa, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Shandi Nugroho terus memperkuat komunikasi dengan para ulama dan pimpinan organisasi keagamaan di Sumatera Selatan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kapolda Sumatera Selatan melakukan silaturahmi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan di kantor PWM Palembang. Dalam kegiatan tersebut, Kapolda didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumsel. Kapolda menegaskan pentingnya kolaborasi antara kepolisian dan Muhammadiyah. Ia berharap Muhammadiyah dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di Sumatera Selatan. Hadir kemari untuk mohon bimbingan, mohon arahan, mohon koreksi tingkah laku kami bersama seluruh jajaran, serta kami menitipkan diri sebagai pimpinan Polda Sumatera Selatan beserta jajaran kepada pimpinan Muhammadiyah dan jajarannya untuk bisa bersilaturahmi dan bersinergi dalam melaksanakan tugas. Viral video seorang wanita yang mengungkap kebahagiaan karena anaknya yang masih balita mendapat kewarganegaraan Inggris. Tetap bersama kami di Sido Sore. Air adalah kehidupan. Ada 28 juta masyarakat Indonesia kesulitan mengakses air bersih. Kini air bersih semakin sulit. Sumber mata air sulit didapat. MNC Peduli membawa harapan, membangun fasilitas air bersih sampai ke pelosok negeri. Bersama MNC Peduli, membantu saudara-saudara kita untuk bisa merasakan air bersih yang sama.
lelah gitu nggak banyak bercerita ya. Iya, udah tuh nangis tapi habis itu Udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia. yang utama ya body dulu lah, lempeng body dulu. AC dingin. Ya nanti rasain sendiri deh. Capeknya dan gak ada ujungnya. Teknologi jalan terus. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindonews.